Guys, apa yang kita lihat sebelum datangnya juara dunia ke Indonesia? Maka kita lihat Indonesia sudah siapkan fasilitas-fasilitas yang sangat canggih guys untuk supporter dan juga player Argentina dan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno itu guys. Bagaimana teknologi canggih yang dimaksudkan itu? Tapi sebelum itu guys, mohon teman-teman jangan lupa subscribe channel Mata Proyek dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel iaitu Mata Proyek. So guys, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Mata Project Channel guys. Jangan lupa subscribe guys. Wah, ini Gelora Bung Karno stadionnya. Lionel Messi. Wah, Bapak Eric. Wow. Lihat bagaimana guys, bagaimana kita lihat Pak Eric sudah pun nampak seperti bersalam dengan iaitu daripada Argentina kita lihat maknanya ini sudah benar-benar kita lihat benda ni memang sudah yakinlah Argentina memang pasti akan datang ke Indonesia untuk perlawanan persahabatan pada 19 Juni inilah. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion GBK dipuji oleh manajer timnas Argentina. Stadion GBK dipuji manajer Argentina, 8 fasilitas canggih di GBK. Wow. Bagaimana fasilitasnya? Bagaimana? Pembahasannya. Bagaimana guys? Ayo kita lihat. Daniel Cabrera selaku manajer timnas Argentina menyampaikan pujiannya terhadap stadion utama Gelora Bung Karno. Stadion ini akan kembali menjadi venue pertandingan antara Argentina dan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni mendatang. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyampaikan pujian itu diberikan saat menghadiri konferensi pers di Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Mei. Manajer Argentina, timnas Argentina datang di press conference ni guys. Kita lihat tadi. Memastikan pertandingan kedua tim sepak bola itu akan digelar di GBK dan sontak Daniel pun memujinya perfecto atau sempurna. Ini kan mereka sudah mengunjungi Gelora Bung Karno, sudah dilihat qualified atau tidak. Jawabannya perfecto, kata-katanya kata manajer timnas Argentina soal GBK. Perfecto, jadi perfecto. Berarti apabila manajer daripada timnas Argentina tu melihat itu stadion Gelora Bung Karno itu, bagi dia perfect lah stadion itu, sesuai lah untuk player-player Argentina untuk berlaga di sini nanti, untuk bermain di sini langsung dikunjungi mereka melihat tadi. Jadi jangan sampai Gelora Bung Karno ini tidak didatangi tim-tim besar. Ini baru langkah awal, kata Pak Erick Thohir. Benar. Sesuai. Berkenaan dengan itu, marilah kita melihat beberapa canggih atau beberapa mumpuni fasilitas GBK. Kecanggihan dia guys. Ikut pembahasannya. Ayo kita lihat apa kecanggihan yang ada di Gelora Bung Karno itu yang sudah disiapkan oleh PSSI untuk timnas Argentina. Mari. Pertama, Wi-Fi kencang. Adapun fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung di GBK adalah Wi-Fi yang kencang di setiap sudut. Sebelumnya hanya penonton VVIP dan wartawan yang dapat menikmatinya. Tetapi kini koneksi Wi-Fi dapat gratis diakses semua Wi-Fi-nya orang. Di situ. Oleh semua orang bisa guna. Kalau saya pergi ke Gelora Bung Karno ini ketika perlawanan Argentina dengan Indonesia itu guys, kalau saya bikin live streaming di sini, wow, lancar ya. Itu yang canggihnya Wi-Fi-nya. Yang kedua, ruang GBK. Ruang GBK di lantai tinggi dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Fasilitas tersebut yakni berupa AC, musola, cashless parking, fasilitas difabel, internet, lift dan lain-lain. Ruangan ini dapat disewakan untuk kantor dan lain sebagainya. Bisa untuk kantor-kantor meeting ya guys, bukan sekadar untuk menggunakan press jenis conference. rumput hybrid. Rumput Fasilitas lain yang hybrid. tersedia di GBK adalah rumputnya menggunakan jenis rumput hybrid. Sebelumnya stadion GBK hanya menggunakan jenis rumput sosial mozzarella, namun telah disusun dengan rumput sintetis sehingga saat ini rumputnya meningkat menjadi jenis rumput hybrid, sehingga kualitas rumputnya setara dengan rumput-rumput yang ada di stadion Eropa.
Yang keempat, setara drainase stadion di bola. Eropah. Adapun hal yang perlu ini diperhatikan kalau hujan ya. saat pertandingan berlangsung ketika hujan yakni drainase. Berapa saat? GBK dilengkapi dengan drainase di bawah rumput sehingga tidak ada genangan air yang mengganggu jalannya permainan, sehingga stadion ini luar tetap biasa, bisa guys. digunakan di kala hujan. Dia kalau hujan bisa guna ya stadion ya. Karena dia tidak menyimpan air guys ya. Bila hujan dia terus tenggelam. Bila hujan dia terus, maknanya di bawah itu untuk pembuangan airnya itu lancar ya. Wow. Luar biasa stadion ni. Yang kelima, memiliki sistem pencahayaan yang terang. Nah, ini Pencahayaan di penting. GBK lebih terang dari sebelumnya, yakni kini mencapai 3.500 lux. Pencahayaan ini mendukung secara langsung olahraga dalam format high definition. Ya, karena kita tahu guys, kalau di Malaysia, di Indonesia, kalau untuk perlawanan sepak bolanya tidak bisa untuk dimain waktu seperti kalau kita lihat di Eropah ketika mereka main itu pada sore ya, ataupun pada jam 2 sore, 3 sore. Tak bisa guys, tidak boleh kerana cuaca kita terlalu panas. Jadi untuk stamina player tu agak nanti tidak boleh ya. Lagi-lagi kalau kita lihat Argentina datang ke Indonesia nanti, pasti perlawanannya itu dilakukan ataupun pada waktu malam ya, kerana tidaklah sepanas waktu siang. Kerana itu pencahayaan, itu lampu itu sangat penting sekali ya. Okey, kita lanjut. Yang keenam, listrik tenaga surya. Oh, Adapun solar, fasilitas pakai lain yang solar, disediakan di GBK yakni listrik yang menggunakan tenaga surya. Panel Oh, surya ada di campur atas solar, stadion mampu menghasilkan energi listrik hingga 450 kW. Pemakaian listrik pun akan lebih hemat. Ya, benar-benar. Maknanya lebih hemat lagi kalau tenaga solar ya. Yang ketujuh, terdapat 100 toilet. GBK juga tidak lupa menyediakan toilet yang banyak dan jauh lebih baik bagi para 7.100 pengunjung. toilet. Toilet tersebut dilengkapi dengan urinoir dan wastafel dengan standar internasional. Standard internasional ya. Oh, ini ruang gantinya. Cantik ya tempatnya, ruang gantinya. Yang kedelapan, memiliki sound system terbaik. Adapun fasilitas lainnya yakni sound system yang jernih, menyeluruh dan jelas. Para penonton pun dapat menikmati suara lagu Indonesia Raya dengan Ya, benar. jelas. Itu paling penting ya. Suara sound system tu penting juga. Itulah tadi beberapa fasilitas yang ada di Stadion GBK yang bisa memanjakan timnas Argentina ataupun supporter yang berkunjung ke stadion. Namun fasilitas yang belum dimiliki GBK yakni VAR, di mana di Stadion Wah, GBK VAR ini belum belum ada dilengkapi lagi dengan ya. VAR sehingga dalam pertandingan nanti belum bisa difungsikan. Di mana penggunaan VAR di Indonesia saat ini masih dalam tahap perencanaan. Tahap perancangan. Pengguna- Sama juga seperti kalau di Malaysia pun sama juga guys. VAR ini. Dengannya JDT Stadion pun rasanya mereka pun akan pasang VAR juga ya. Tetapi belum tahu lagi bila ya. Kerana ongkos untuk pemasangan VAR ini kosnya sangat tinggi. Bukannya sedikit ya. Kalau wang Malaysia ini ratusan ribu ongkosnya guys. VAR di Liga 1 Ratusan ribu atau di ringgit ya. stadion yang ada di Indonesia akan diterapkan pada musim depan, tampaknya akan segera terrealisasi. Terkini PSSI sudah bersurat ke FIFA soal rencana penerapan VAR di kompetisi sepak bola sudah, ya. Indonesia. Hal ini diutarakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang memastikan bahwa PSSI mengikuti segala prosedur yang sesuai dengan standar FIFA untuk penerapan harus. VAR. Benar-benar harus. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya guys, apa yang kita sudah reaction tadi, bagaimana yang kita lihat PSSI sudah menyiapkan fasilitas yang benar-benar canggih guys sebelum datangnya player juara dunia dan untuk supporter yang datang menonton perlawanan Argentina dan timnas Indonesia pada 19 Juni ini nanti. Dan apa yang saya bisa katakan di sini, Indonesia menyiapkan semua itu membuktikan guys Indonesia benar-benar serius ya, mahu memberi yang terbaik buat Argentina yang mahu bertandang ke GBK, dan juga buat para wisata dan supporter dari dalam negeri maupun para wisata dari luar negeri guys. Saya yakin ya pada sebelum hari perlawanan Argentina dengan Indonesia itu pasti Jakarta sudah didatangi oleh beribu-ribu para wisata dari luar negeri, dalam negeri untuk siap sedia melihat Argentina dan Indonesia itu guys. Saya yakin sekali dan pasti juga tidak kurang supporter dalam negeri juga. Pasti ramai akan datang juga nanti, dan yakinlah ya apa yang kita lihat nanti pasti seru dan ramainya orang di Jakarta itu seperti
kita lihat baru-baru ini iaitu Qatar yang kemarin sebagai tuan rumah Piala Dunia, dan begitulah ramainya para supporter Hadi itu nanti seperti Qatar mengadakan Piala Dunia, begitulah di Jakarta itu juga. Guys, kalau ikutkan hati saya juga guys, sebenarnya saya pun mahu juga ke Jakarta itu melihat sendiri perlawanan itu secara langsung di GBK itu. Cuma saya nggak pastilah lagi tanggal itu, tarikh itu ya, saya ada peluang ataupun tidak untuk datang ataupun enggak. Tapi saya yakin pasti ramai supporter yang hadir penuhi Jakarta pada tarikh itu, pada hari tersebut, dan itu yang membuatkan bertambah serunya lagi dan bertambah ramainya orang di Jakarta. Dan guys, apapun saya doakan yang terbaik buat Timnas Indonesia dan juga PSSI kerana bisa mendatangkan iaitu Timnas Argentina juara nombor 1 dunia guys, ke bumi Indonesia dan ke Stadion Keramat Gelora Bung Karno. Okey guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya sentiasa ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel. Tanpa dukungan kalian, tanpa tontonan kalian, tiada Bro Zul Channel dalam YouTube ini. Doa saya semoga kalian sentiasa dilimpahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang selalu. Apapun, saya juga mohon pada teman-teman, jika suka dengan cara submission ini, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. So, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.